Semoga selalu sehat dan senantiasa semangat dalam menjalankan aktivitas selama di bulan suci Ramadan. Senang sekali rasanya saya Salwa Sakinah bisa kembali menyapa Anda dalam program dialog spesial, dan saat ini kita tengah berada di Lampung Tengah dan kita akan berdialog bersama Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Dan untuk itu mari langsung kita sapa bersama. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Sore. Marsono. Ya, gimana? Ini lagi ngapain Pak? Nyore. Kalau orang ngabuburit jalan-jalan, Jalan-jalan. Cari kalau pagi. saya ngabuburit sambil nyantai, ngasih makan piaraan, ngasih makan ayam, ikan, seperti itu. Jadi ini versi ngabuburit Pak Marsono. Ngersi ngabuburit saya yang bermanfaat untuk semuanya. Baik, gimana Pak kabarnya untuk saat ini? Alhamdulillah sehat, baik, dan seperti biasa. Gimana kabarmu? Alhamdulillah baik. Baik ya, sekolah. Dan untuk aktivitasnya bagaimana Pak? Ya, Belajar sampai di bulan suci Ramadan itu aktivitas mau diomongin padat padat. juga enggak, diomongin longgar juga tidak. Jadi Artinya ya seperti hari-hari biasa aja. cuman yang membedakan adalah Yang membedakan kalau di hari puasa kita menjalankan ibadah puasa, berhubungan yang mana itu urusan langsung dengan yang maha kuasa kan. Karena puasa ini langsung berhubungan dengan yang maha kuasa kan, antara manusia dengan Allah. Tetapi kalau yang lain kan berhubungan dengan antar manusia, jadi berbeda. baik Pak. Pak Marsono kan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Ya. Untuk di bulan suci Ramadan ini apa Pak Marsono ada program khusus gitu nggak sih Pak? Ya adalah, cuman karena masa pandemi, ya kita harus jeli-jeli ya. Yang jelas protokol kesehatan ya, protokol kesehatan. Biasanya sih kalau di bulan Ramadan ini padat sering adakan buka puasa. Sering ada buat. Cuma karena sekarang kita harus jaga pandemi dan harus hati-hati, artinya cukup selektif dalam melaksanakan itu. Termasuk hari ini kita juga mau adakan buka puasa dengan kaum milenial ya. Kalau kemarin dengan Forkopimda, hari ini kami dengan milenial, yang mana milenial memang kita ajak diskusi bagaimana dia bisa memberikan masukan dan lain sebagainya, sehingga nantinya kita juga dapat input terhadap apa yang harus dilakukan dengan peningkatan sumber daya manusia dan lain sebagainya. Jadi nanti akan diadakan buka puasa ya? Ya, habis ini nanti kita bagi takjil, buka puasa bersama. Besok rencana mau memberikan santunan kepada anak yatim dan duafa seperti itu. Kalau boleh tuh tahu nanti buka puasanya Di sini, juga Pak? di Kebun Edukasi, dan mereka sendiri yang memasak. Mereka sendiri yang memasak bareng-bareng, kemudian kita bagikan takjilnya, kemudian kita makan bersama, buka puasa bersama. Seru sekali ya Pak, tapi Ya. tetap harus digarisbawahi tetap Ya, protokol kesehatan. Ya. Dan untuk yang hadir nanti bisa mencapai berapa Pak untuk yang datang? Ya maksimal 50, nggak bisa lebih dari itu ya, maksimal 50. Karena memang protokol kesehatan seperti itu mintanya. Sehingga yang menjadi tujuan utama untuk bisa mengajak para milenial berbuka bersama kira-kira apa Pak? Silaturahmi, Tetap kemudian silaturahmi berdiskusi, pertama. iya kan? Bagaimana ada transfer daripada berbagai macam hal kan, termasuk mensupport apa kegiatan mereka nantinya, sehingga mereka bisa mempersiapkan dirinya pada saat sudah berumah tangga atau dan lain sebagainya dalam mengejar ketertinggalan. Baik. Jadi nanti setelah berbuka puasa nanti mungkin akan dilanjutkan dengan rangkaian tarawih bersama juga. Ya. Pak? Oke. Baik Pak Marsono, nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita ya Pak mengenai aktivitas selama di bulan suci Ramadan. Dan untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di dialog spesial setelah jeda pariwara nanti. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan program dialog spesial, dan saat ini kita masih berdialog bersama Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Pak Marsono, kita lanjutkan Ya, kembali ya, ya Pak siap, perbincangan kita. Baik Pak, ini kan kita tengah berada di kebun edukasi ya Pak. Ya. Untuk kebun edukasi sendiri selama bulan Ramadan apa masih berjalan Pak untuk proses edukasi ke masyarakatnya? Saya tetap membuka pintu, tetapi karena masyarakat mungkin lagi menjalankan ibadah puasa, mungkin mereka nggak datang.
Ya seperti hari ini contohnya. Hari ini karena jadwal untuk buka puasa kan, tapi kegiatan untuk yang edukasinya pagi hari kayaknya nggak ada yang datang. Walaupun saya standby sebetulnya. Oke, mungkin pada fokus ibadah. Pada masih fokus ibadah mungkin mereka. Fokus ibadah. Tapi untuk sore-sore kayak gini, Pak Marsono biasanya ngabuburitnya itu jadi sendirian aja nih Pak? Iya kadang-kadang kita 3, 4, 5 orang juga ada kan buka puasa. Sambil nunggu masak, saya ngasih makan ayam, ngasih makan kambing, gitu aja lah. Oke. Jadi Pak Marsono kurang tertarik ya Pak kalau misalnya ngabuburitnya tuh seperti masyarakat pada umumnya untuk... Saya kan harus memberikan contoh karena sekarang musim pandemi. Ya. Di musim pandemi itu kan sebisa mungkin, sebanyak mungkin kita berada di rumah, tidak berkeliaran kemana-mana kan. Nah karena musim pandemi sehingga saya ngabuburit, tidak ada jalan kemana-mana, tapi saya di rumah tapi berkegiatan. Benar sekali. Supaya tidak stuck, kalau saya tidak berkegiatan justru nanti badan saya kalau nggak berkegiatan justru sakit-sakit. Jadi saya berkegiatan yang ngasih makan ikan, merawat tanaman dan lain sebagainya. Jadi sebagai percontohan juga. Iya, jadi kalau mereka datang, segala kita paling nyari saya ada di sana, saya ada di sana. Iya. Ini karena bisa memberi banyak manfaat ya Pak, selain menghibur, mungkin menghibur ya buat Pak Marsono. Iya, untuk saya ini bagian dari hiburan. Sebagai hiburan. Tetapi manfaatnya nanti pada saya ada mendadak ada tamu, mau pagi, siang, malam, sore. Kalau mau motong ayam ya tinggal pegang aja dipotong untuk lauk, kalau ada tamu kan selesai. Baik, itu salah satu manfaat. Iya. Nah Pak, kembali lagi saya ingin berbincang mengenai agenda besok hari sih Pak. Kalau tadi Bapak katakan bahwa besok akan ada santunan. Iya, anak besok yatim. rencana kita akan adakan santunan anak yatim. Dan itu akan dilaksanakan di mana Pak? Sama kita undang ke sini aja lah. Kita undang ke sini. Kalau selama ini kan saya jalan sama istri. Kadang ngabuburit saya jalan sama istri, pakai mobil, bawa beras, bawa sembako. Ya kita taruh aja ke tempat mereka-mereka yang nggak mampu. Kan kami udah hafal siapa-siapa yang biasanya kami beri kan. Dan untuk anak-anak yatim piatu tersebut dari pesantren mana nih Pak? Mungkin pemirsa. Kalau dari pesantren sama dari yayasan kan sudah terurus. Sudah terurus. Nggak perlu dikhawatirkan, itu pasti mereka terurus. Kalau saya justru yang masih berserakan yang ada dari satu titik ke titik lain. Biasanya sekitar binaan kami itu ada sekitar 50 sampai 60 orang. Itu biasanya yang kita berikan santunan. Tapi kami tidak ngambil yang dari pondok pesantren atau dari yayasan. Yang dari rumah ke rumah. Yang dari rumah ke rumah. Iya, yang dari apa bentuk apa? Mengapa mengambil untuk dari rumah? Kalau yang dari yayasan kan sudah ada yang ngurus. Rata-rata orang nggak mau repot, ditaruh di yayasan, ditaruh di pondok pesantren kan. Tapi kadang-kadang terlewatkan dengan yang 1, 2 masih diurus sama orang tuanya. Nah itulah yang menjadi pertimbangan saya. Dan untuk batasannya apa bisa di atas 50 apa tetap harus? Enggak, kadang lebih. Kadang lebih. Itu kita udah siapkan. Udah lebih lah kalau 50. Juga yang menjadi tujuan Pak mungkin bisa dijelaskan. Apa itu? Untuk santunan besok harapannya. Ya nggak ada harapan, intinya kewajiban kita nyantunin anak yatim itu kan. Apalagi di bulan Ramadan ini harapannya apa? Harapannya ya mudah-mudahan teman-teman yang lain melakukan hal yang sama kan. Karena tangisan anak yatim itu menggoncang arsy. Tertawanya anak yatim menggoncang arsy. Nah kita minta doanya insya Allah mustajab kan. Walaupun mereka hanya amin-amin, tapi mustajab doa anak yatim. Yang ketiga, kemudian saya dijauhkan dari bala, diberi kesehatan, tidak ada lain. Tujuan apa? Orang rutin kita lakukan. Sehingga ini juga menjadi harapan juga untuk masyarakat bisa memanfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan melakukan kegiatan spiritual. Baik, Pak Marsono, nanti kita lanjutkan kembali ya Pak perbincangan kita. Mungkin nanti saya akan bertanya terkait aturan yang saat ini masih tengah hangat-hangatnya Pak dibicarakan. Ya. Dan untuk pemirsa jangan kemana-mana karena kita akan masih berdialog bersama Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah sesaat setelah jeda pariwara. Lihat itu.
Pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Dialog Spesial dan saat ini kita masih berdialog bersama Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Baik, Pak Marsono, Ya, kita lanjutkan silakan lagi ya, Pak. Gimana, Salwa? Kita sudah beda lokasi ya Pak. Ini kita tepatnya di kebun jeruk. Ya, Jeruk apa ini Pak? jeruk siam. Jeruk siam ya Pak. Yang membedakan dengan jeruk lainnya apa ini Pak? Mungkin untuk Jeruk cara- siam ini relatif manis, tapi ada rasa masam. Oh, ada. Sudah itu kulitnya tetap hijau walaupun sudah masak. Tapi justru di sini kandungan vitamin C-nya cukup tinggi kan. Jadi tinggi. Jadi vitaminnya cukup tinggi sehingga di musim pandemi ini sangat cocok karena di musim pandemi ini vitamin C sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan sekali. Heeh. Dan kalau untuk jeruk siam ini asalnya dari mana sih Pak? Untuk daerahnya? Dari siam, siam itu mana ya? Aduh, gimana itu Pak? Kalau siam, Negeri siam. Negeri siam itu di Thailand sana ya. Thailand sana. Heeh. Oke. Jadi ngabuburit, ini juga versi ngabuburit Pak Marsono juga. Iya, ngabuburit versi saya seperti ini. Saya nggak pernah ngabuburit karena selama di musim pandemi ya. Ya. Saya memanfaatkan waktu betul-betul untuk bagaimana saya melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak berhubungan dengan orang banyak, Tidak berguna tapi lebih ke berhubungan dengan alam. dengan alam. Sehingga kita mendapat udara yang segar, pikiran menjadi fresh, sehingga imun menjadi tinggi. Menjadi tinggi, Iya. luar biasa sekali, cukup produktif juga ya. Ya. Walaupun ngabuburit juga langsung berhubungan juga dengan ngurus kebun. Ngurus kebun, ngurus piaraan dan lain Piaraan sebagainya. dan lain sebagainya. Baik Pak, tadi kan Salwa sudah menyinggung sedikit ya Pak. Kita akan membahas mengenai topik yang memang saat ini masyarakat tengah membicarakan. Kira-kira bisa nebak gak apa itu Pak? Mudik deh. Wah. Kayaknya larangan mudik sekali. ini kayaknya karena sudah menjadi tradisi dia di bulan suci Ramadan kemudian menjelang hari raya Idul Fitri. Masyarakat kita biasanya ramai-ramai mudik untuk tujuannya adalah silaturahmi, kumpul sama keluarga, bermaaf-maafan dan lain sebagainya. Tetapi kemudian di masa pandemi ini pemerintah membuat kesepakatan dengan semua elemen untuk tidak melakukan kegiatan tersebut. Pertimbangannya adalah belajar daripada kejadian yang ada di negeri India. Yang mana pada saat itu ada momen kegiatan keagamaan yang melibatkan orang cukup banyak, sekitar 5 juta hari itu berkumpul, tetapi 10 sampai 14 hari kemudian berjatuhan. Penularan COVID itu sangat luar biasa, apalagi mereka tidak melakukan protokol kesehatan kan. Mereka berkeyakinan bahwa pada saat mereka melakukan kegiatan spiritual, pendekatan kepada dewanya, maka gak masalah, virus itu akan takut. Antara virus dengan ibadah itu berbeda. Karena virus ada walaupun tidak tampak, virus nyata walaupun tidak kelihatan kan. Nah di sini kemudian pemerintah mengambil langkah melarang masyarakat untuk melakukan mudik lebaran. Karena dengan adanya mudik akan terjadi rotasi manusia yang sangat luar biasa. Yang mana orang akan menyebar dari satu titik ke titik lain. Sehingga pendeteksian terhadap penyebaran virus corona akan sulit dideteksi. Kalau kita masih ada di sekitaran sini, kita akan tahu itu siapa dari mana. Tapi pada saat ada kawan dari Jakarta, saudara dari Jakarta datang, saudara dari Kalimantan datang, saudara dari mana aja datang, dari Padang dan lain sebagainya di kampung itu. Kemudian karena silaturahmi tanpa sadar, berbahagia, bersalaman, berpelukan, lupa protokol kesehatan, itu yang akan berakibat sangat fatal. Sehingga kami sebagai Forkopimda kemarin juga membuat kesepakatan dengan semua elemen, baik itu MUI, FKUB, kemudian Nahdlatul Ulama, Ikatan Pondok Pesantren, ke Hindu Dharma dan Buddha Dharma semua sepakat untuk mendukung program perayaan hari raya, baik sholat Id dilakukan di rumah, kemudian di hari yang berdekatan juga ada Paskah dan Waisak juga sama untuk tidak dilakukan di tempat umum tapi di rumah masing-masing. Kalau untuk di Lampung Tengah sendiri, apa saja bentuk sosialisasi yang sudah dilakukan Pak? Kemarin Forkopimda kami sudah ngambil kesepakatan dengan elemen-elemen tingkat kabupaten. Kemudian kemarin seluruh Forkopimcam juga sama kita lakukan sosialisasi, kita perintahkan juga seperti itu. Kemudian Forkopimcam
mengumpulkan kepala-kepala kampung dan tokoh-tokoh masyarakat di kampung tersebut untuk juga melakukan hal yang sama, mensosialisasikan ini semua. Dan kemarin dari Muhammadiyah sudah sepakat untuk tidak melakukan sholat Idul Fitri baik di masjid atau di lapangan. Nahdlatul Ulama juga sepakat untuk melakukan sosialisasi sholat Id tetap di rumah. Kemudian teman-teman dari Kristiani yang kebetulan hari tanggal 15 kalau nggak salah ada hari Paskah, kenaikan Isa Al-Masih, juga untuk bisa melakukan ibadah di rumah saja. Begitu juga yang Waisak, karena berdekat waktunya juga sama untuk dilakukan di rumah saja. Dan lalu sejauh ini perkiraannya apa Pak? Apakah masyarakat pro terhadap itu? Jangan dijawab dulu Pak. Gitu. Nanti kita akan lanjutkan lagi Ya. perbincangan kita. Baik. Dan untuk pemirsa jangan kemana-mana, karena kita akan masih berdialog bersama Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah setelah jeda pariwara berikut. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Dialog Spesial dan saat ini tentu kita masih berdialog bersama Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Pak, kita lanjutkan kembali ya Pak. Ya, gimana ini salah? kita sudah di beda lokasi lagi ya Pak. Iya. Tempatnya di mana ini kita Pak? Ya hanya di satu lokasi, tapi beda tempat Beda. saja. Di sini lebih ke tempat budidaya kambing. Budidaya kambing. Ini juga jadi salah satu bentuk versi ngabuburit juga, bukan Pak? Iya. Jadi biasanya saya setelah sholat subuh ngontrol kambing, makanannya kita kasih, minumannya, kemudian ayam, baru melihat tanaman-tanaman yang lain. Oke, luar biasa. Baik Pak, tadi kita kan sempat terhenti ya Pak di pertanyaan bagaimana perkiraan Bapak mengenai respon dari masyarakat mengenai aturan tersebut. Kalau saya tetap harus optimis ya, kita nggak boleh pesimis, soudon dan lain sebagainya. Yang jelas semua kita minta berpartisipasi aktif, mensosialisasikan ini, bahwa pandemi ini masih sangat mengancam dan bahkan sudah bermutasi virusnya, sehingga kita harus betul-betul hati. Yang pertama-tama adalah prokes, bagaimana menjaga protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan dan lain sebagainya. Di samping kita harus tetap menjaga imun tubuh, itu yang harus dilakukan. Dan yang paling berbahaya adalah kerumunan. Nah, tapi pada saat mereka menjaga protokol kesehatan masih bisa kita kendalikan. Kembali lagi pada saat sholat Id, biasanya masyarakat kan akan berdempet-dempetan. Nah, itulah yang kita himbau sebaiknya, karena sholat juga adalah ibadah sunnah hukumnya, yang wajib saja kadang-kadang banyak ditinggalkan, giliran yang sunnah kita himbau untuk dilakukan di rumah, kenapa harus ribut kan? Harus diributkan. Sehingga itu bisa menjadi alasan saja ya. Ya, hanya untuk alasan melawan pemerintah, melakukan hoax, melakukan perlawanan, seolah-olah jadi pahlawan dan lain sebagainya kan. Padahal itu sangat menjerumuskan. Sangat menjerumuskan. Dan saya yakin yang melakukan itu pada saat ada yang terpapar COVID juga tidak bertanggung jawab. Dia juga akan menyalahkan pemerintah lagi kan. Semua pemerintah melakukan ini adalah berdasarkan data empiris. Karena setiap ada libur panjang, setiap ada perayaan hari besar agamaan, setiap ada hari-hari besar, pasti ada peningkatan terhadap penyebaran virus corona. Nah, karena kejadian ini kemudian pemerintah mengambil kesimpulan dan melakukan kesepakatan seperti itu. Sehingga memang harus diantisipasi. Harus diantisipasi sedemikian rupa sehingga penyebaran terhadap COVID itu bisa dikendalikan. Karena pemerintah itu sudah melakukan banyak hal, anggaran yang tidak sedikit terkait dengan virus corona ini. Tetapi sampai hari ini bahkan di negara lain itu sangat luar biasa kan. India, Turki, kemudian Malaysia, Singapura, Amerika sendiri, dan di Eropa juga masih sangat gila virus corona ini. Makanya saya menghimbau kepada masyarakat untuk mengikuti anjuran dari pemerintah dengan tetap tidak mudik dan melakukan sholat Idul Fitri di rumah
masing-masing. Namun Pak Marsono tetap optimis ya Pak, bahwa Optimis. masyarakat Lampung Tengah akan disiplin untuk Iya, mengikuti aturan. saya optimis karena kita sudah kasih pemaparan, kita minta semua dilibatkan. Semua dilibatkan untuk melakukan hal yang sama. Satu titik melawan virus corona dengan prokes. Iya, dan harusnya masyarakat bisa terbuka. Ini kan untuk keselamatan satu sama lain. Iya, ini untuk keselamatan masing-masing, bukan hanya untuk seseorang. Nah Pak, kalau kita berbicara mengenai masyarakat yang masih bandel nih Pak, tidak mau disiplin dan tidak mau mengikuti aturan, apakah ada sanksi atau bagaimana Pak untuk masyarakat itu? Yang jelas nanti Satgas COVID-19 akan berkeliling dan kami sudah meminta untuk tegas. Pada saat ada yang melakukan sholat Idul Fitri di masjid atau di lapangan, diimbau bubarkan. Dibubarkan. Ya kalau memang ada provokasi tidak ada salahnya, comot saja. Dan aturan itu benar-benar diperketat. Ya, karena di Perda kita sudah ada. Sudah ada dan Sudah sudah ada. disiapkan juga. Sudah disiapkan perangkatnya. Baik, luar biasa sekali. Dan Pak Marsono sendiri pun juga harus mencontohkan juga tentu. Makanya saya mengakuburitnya versi saya di kebun. Di kebun saja. Ya kalaupun ada datang ya seperti ini kan berjarak, tidak bergerombol. Nah itulah contoh yang saya berikan. Namun kalau untuk solusi bagi masyarakat yang, tapi kan ini momennya gitu. Pak. Momen apa? Si egois untuk ingin bertemu keluarga di kampung halaman dan sebagainya. Dan Lebih sayang kepada keluarga sehat atau lebih sayang yang seperti apa? Benar sekali. Iya kan? Karena boleh saja hari ini saya sehat. Tapi pada saat saya umpamanya saya paksakan karena saya pejabat. Dengan rekayasa yang saya lakukan, saya bisa mudik ke Banyuwangi. Benar sekali. Saya pakai mobil dinas saya, alasan saya melaksanakan tugas dinas, kedinasan, bawa surat tugas, bisa saya. Saya sehat. Selama dalam perjalanan ada jaminan, saya tidak ditempelin dengan virus corona. Kan tidak. Sementara orang tua kita ada lagi sakit, ada penyakit bawaan dan lain sebagainya. Pada saat kita datang, begitu datang pasti sungkem, udah tradisi kita. Ya kan? Berbaurnya manusia tadi, virus nempel di baju, nempel di mana saja kita lalai. Di tangan, tidak cuci tangan, nempel juga. Sehingga pada saat kita pulang ke rumah akan berakibat menulari keluarga kita yang dari rumah. Momen apa? Kesehatan adalah undang-undang tertinggi. Namun terkadang yang terjadi karena alasan tersebut sehingga sekarang banyak masyarakat yang curi start nih Pak. Curi, Maksudnya? Untuk mudik duluan sebelum diberlakukan aturan kan tanggal 6 Mei nanti Pak. Namun sudah banyak yang mudik duluan nih Pak untuk curi start untuk. Ya kalau dia mudik duluan artinya kan sebelum masa yang ditentukan oleh pemerintah, artinya kan penumpukan juga akan berkurang. Karena kita udah sepakat seperti itu ya mau gimana mereka udah ngambil duluan kan. Jadi untuk orang yang sudah atau masyarakat yang sudah kita minta awasi dengan kampung tangguh yang ada di kampung masing-masing, diawasi mereka. Ukur suhunya. Bagaimana kondisi mereka. Kan seperti itu. Kalau mereka memang mengkhawatirkan, karantina di kampung masing-masing. Benar sekali. Jadi tetap harus sesuai protokol kesehatan. Protokol kesehatan yang ditentukan. Pak Marsono, nanti kita lanjutkan kembali ya Pak dialog kita mengenai mudik ini. Ya. Dan untuk pemirsa jangan kemana-mana karena kita akan melanjutkan kembali dialog kita bersama Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah setelah jeda pariwara berikut. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Dialog Spesial dan tentu saat ini kita masih berdialog bersama Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Pak Marsono. Ya, baik Pak, Pak. kita lanjutkan kembali ya perbincangan Baik, kita. Tadi kita sudah membahas ya Pak mengenai aturan larangan mudik di hari raya dan memang itu bisa dikatakan atau disimpulkan tidak bisa diganggu-gugat lagi Ya. Pak, sehingga harus benar-benar dipatuhi oleh setiap Betul. masyarakat. Baik Pak, mungkin kita akan beralih ke perbincangan selanjutnya Pak. Saya sedikit penasaran terkait kinerja Pak Marsono nih Pak. Selama bulan suci Ramadan apakah masih signifikan Pak terlihat untuk aktivitasnya? Bagaimana? Masih tidak ada bedanya kerja antara pada saat bulan Ramadan maupun bulan-bulan biasa ya. Karena terkait dengan tugas itu kembali lagi kepada hati kita. Kita mau memilih yang mana, mau mengabdi atau mau yang seperti apa. Dan alhamdulillah sampai hari ini saya masih memilih sebagai abdi masyarakat, mengabdi kepada masyarakat, bangsa dan negara.
Jadi saya tidak membedakan dia bulan puasa atau tidak, ya saya tetap kerja seperti biasa. Contohnya kemarin kita lakukan banyak kegiatan-kegiatan terkait dengan bagaimana RPJMD ya. Karena Bupati ini sudah terjadi suksesi, sehingga Bupati terpilih harus menyusun RPJMD 5 tahun ke depan. Nah, nanti setelah itu, ini kemarin kebetulan tahapannya sudah diuji publik. Uji publik itu ada pengusaha terlibat, industri terlibat, tokoh masyarakat terlibat, kemudian akademisi terlibat, juga saya sebagai ketua DPRD. Nah, setelah ini jadi, nanti akan dibahas oleh para anggota DPRD sebagai wakil rakyat terkait dengan RPJMD ini, dan akan diikat bahwa selama 5 tahun ini loh program-program yang harus dilaksanakan. Jadi siapapun bupatinya nanti, apapun yang terjadi, RPJMD ini harus terlaksana, harus jalan, dan target tersebutlah sebagai acuannya. Mungkin bisa diberi bocoran Pak, program-program apa tersebut yang harus dilaksanakan? Tetap pemerintah itu kan sudah memberikan tugas kepada pemerintah daerah, ya tetap aja kesehatan, pendidikan, pertanian kan. Itu adalah mandatori kan, artinya anggaran terbesar ada di sana lah, kesehatan, pendidikan, dan pertanian. Kemudian baru pilihan-pilihan yang lain termasuk infrastruktur kan. Nah, inilah yang nanti akan kami menjadikan acuan kita dalam membahas RPJMD ini dan pada saat membahas APBD. Karena sekarang ini kan kita sudah kemarin kita sudah mendapat selesai paripurna terkait dengan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati. Sudah kita paripurnakan, sudah kita kasih masukan kepada Bupati bahwa selama kinerjanya selama ini loh kelemahannya, ini loh yang harus diperbaiki kan. Pada saat paripurna sudah kita sampaikan. Nah, setelah itu kemarin kami sudah mendapat sebuah reward ya, penghargaan penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan bahwa setelah diperiksa Kabupaten Lampung Tengah itu mendapat opini wajar tanpa pengecualian. Artinya yang kelima ini, Lampung Tengah mendapat opini wajar tanpa pengecualian, ini yang kelima. Artinya udah semakin baik kan, administrasi pemerintah di Kabupaten Lampung Tengah sudah sesuai dengan aturan, tertib dan lain sebagainya. Dan standar-standarnya apa saja penilaian tersebut sehingga bisa langsung diberikan untuk kelima kalinya ke Lampung? Ya, intinya pengelolaan keuangan daerah itu sudah sesuai dengan aturan. Kemudian porsi juga sudah sesuai dengan aturan dan lain sebagainya. Dan ya kemarin diserahkan sama BPK, saya sama Pak Bupati menerimanya langsung dari BPK Perwakilan Lampung. Sehingga ini bisa dikatakan juga selain menjadi prestasi, ini juga menjadi tantangan juga ya untuk mempertahankan. Nah, tinggal saya berpesan kemarin bagaimana mempertahankan ini kan, supaya karena kita juga begitu mendapat opini wajar tanpa pengecualian, kita juga mendapatkan insentif ya dari pemerintah. Apakah ada strategi khusus Pak untuk terus bisa bertahan di posisi ini? Ya, pengawasan. Pengawasan terus. Tugas kami sebagai anggota DPRD untuk melakukan tugas sebagai controlling tetap akan kami lakukan, sehingga harapannya nantinya wajar tanpa pengecualian akan bisa terjaga dan terus kita dapatkan. Akan dapatkan terus ya. Dan untuk hambatan yang mungkin tidak ada atau sebenarnya ada tapi karena punya semangat yang ya, untuk membangun. Kalau hambatan tetap ada lah ya, pasti ada. Karena 1, 2, 3, 4 kawan pasti adalah yang mau nakal kan. Tapi karena sudah ada yang namanya aturan jelas, satu saling mengingatkan, sehingga ya semua jalan kembali lagi ke rel yang baik. Sehingga mungkin bisa diutarakan juga nih Pak untuk bisa ada di rumah untuk bisa mendukung agar Lampung Tengah terus berada di posisi yang luar biasa ini apa? Ya, saya sebagai Ketua DPRD Lampung Tengah meminta kepada masyarakat ikut mengawasi jalannya pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah dalam melakukan pelayanan, pembangunan, dan lain sebagainya. Jangan hanya dipercayakan kepada anggota DPRD, ketua DPRD, dan aparatur sipil negara. Masyarakat juga ikut mengawasi, berikan masukan, sumbang saran,
supaya Lampung Tengah ini akan seperti harapan kita semua, maju, kemudian berkembang, bertumbuh, dan akan lebih baik daripada kabupaten kota yang ada di Lampung. Baik. Sebenarnya kalau bisa dikatakan ini prestasi yang luar biasa ya Pak untuk pencapaian ini. Sebenarnya apa sih Pak kira-kira yang menjadi kunci mengapa untuk kelima kalinya terus Lampung Tengah terus mendapatkan ini? Kuncinya apakah memang ada Sistem yang dibuat bahwa tidak ada lagi pembayaran dengan tunai, tetapi semua sudah memakai perbankan, artinya hanya melalui transfer online semua kan. Jadi kalau perlu memang kita nggak perlu ketemu. Iya. Kalau nggak perlu ketemu, tetapi semua jalan dengan baik. Nah, Jadi memang kekuatannya adalah pada sistemnya ya Pak ya. Iya. Oke. Baik Pak Farsoro, nanti kita lanjutkan kembali ya Pak perbincangan kita. Dan untuk pemirsa jangan kemana-mana karena kita akan masih berdialog bersama Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah setelah jeda pariwara berikut. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Dialog Spesial dan tentu kita masih bersama Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Baik Pak, tidak terasa wah ini sudah semakin mendekati berbuka ya Pak? Ya, alhamdulillah nggak terasa. Tidak terasa ya? Datang juga waktu untuk berbuka puasa kan. Iya benar sekali. Makanya pada saat kita melakukannya dengan ikhlas, semua kita laksanakan dengan baik benar, semua juga tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi kalau ada yang ngomong puasa itu berat. Itu hoak. Hoak gitu. Ya. Jadi ini bisa dikatakan juga ngabuburit yang produktif dan berfaedah. Ya. Baik Pak, biasanya jam-jam segini lagi apa sih Pak aktivitasnya untuk di? Ya kalau biasanya ini contohnya. Kita bisa lihat Pak. Ini ada anak-anak saya dari MCS sini, Pramanda, menyiapkan untuk berbagi takjil. Berbagi takjil, setelah berbagi takjil nanti kami adakan buka puasa bersama. Ini kebetulan ketua dari MCS ya, Millennial Creative Society. Ini anggota-anggotanya. Saya minta mereka aktif dan dianggap rumah ini rumah mereka, tempat itu tempat mereka. Mereka masak sendiri, mereka membuat sendiri, kemudian kita bagikan. Kemudian dia dikonsumsi sendiri, dimakan sendiri, kerja sosial aja. Jadi ini memang benar-benar salah satu contoh remaja atau milenial yang luar biasa ya Pak? Ya, saya harus memberikan contoh untuk melakukan pengkaderan, karena kita sama-sama tahu di tangan mereka, di tangan para pemuda ini, bangsa ini akan kita pertaruhkan nantinya, akan diteruskan sama mereka. Jadi saya harus memberikan contoh bagaimana menghimpun mereka, berhubungan dengan mereka, memberikan semangat kepada mereka supaya mereka bisa berbuat untuk sesama. Luar biasa sekali. Ini aromanya sudah menggugah selera banget ya. Pak, ini lagi buat kolak ya Pak ya? Iya, buat kolak. Kemudian nanti kita buka bersama di sini aja Wah. Itu anak-anak itu lagi masak pindang ikan mas. Nanti kita nyeruit setelah berbagi takjil. Nanti kita pulang lagi ke sini. Udah masak belum kira-kira? Udah. Insya Allah udah masak lah nanti. Sebentar lagi ya? Iya. Ini biasanya untuk pembagian takjil ini di berapa titik sih, di mana saja? Satu titik aja, nanti mungkin di depan sana di jalan besar boleh, atau kita sambil jalan ke situ kita bagian sama tetangga kita, ini juga udah bagus lah. Wah, luar biasa sekali, memang produktif sekali. Dan ini seminggu sekali Pak, rutin dilakukan atau? Ya, minggu kemarin kita adakan buka puasa bersama, tapi kami tidak ngundang mereka ya, karena ada komunitas yang lain juga. Jadi komunitas yang lain juga harus kita kasih ruang untuk melakukan hal yang sama. Insya Allah besok kita akan undang anak-anak yatim untuk kita kasih santunan karena sudah mendekati hari raya kan. Paling tidak sudah ada jaminan untuk dia makan pada saat hari raya biar dia tidak susah. Nah itu kita kasih sembako nanti kan. Menarik sekali. Berarti nanti kita ikuti ya Pak ya kegiatannya untuk berbagi takjil. Iya, boleh. Mau diikuti boleh, mau enggak juga boleh. Orang berbagi kalau bisa jangan ada yang tahu. Cuman karena sudah ketahuan ya kita kasih tahu sekalian kan. Biar menjadi contoh untuk yang lain. Baik pemirsa, saat lagi nanti kita akan mengikuti ya keseruan untuk berbagi takjil selama bulan Ramadan. Namun sebelum itu saya akan berbincang langsung bersama Ketua MCS
Baik, dengan Kak siapa? Nama saya Ramanda Ansori, biasa dipanggil Ramanda. Ramanda. Iya. Oke, Kak Ramanda ini sebagai ketua dari MCS, mungkin bisa dijelaskan MCS itu apa sih? MCS itu singkatan, jadi Singkatan dari? panjangannya Millennial Creative Society. Artinya wadah ini menghimpun milenial, kaum milenial gitu, yang memang sudah luntur dari yang produktifnya. Karena kita tahu pemuda ini kan jadi kontrol untuk masyarakat sekitar, ya kan, karena memang betul kita bersinergi juga sama ketua DPRD dan pemerintahan Lampung Tengah. Nah, makanya dari itu Millennial Creative Society ini wadah untuk kaum milenial gitu. Kaum milenial. Iya, untuk bisa memberikan kontrol langsung ke Iya, pemerintah, benar. gitu ya, bersinergi bersama DPRD. Jadi untuk aktivitasnya apa saja umumnya tuh? Kalau aktivitas Millennial Creative Society untuk di bulan Ramadan ini, kita orang hari ini ingin turun ke jalan untuk membagikan takjil. Ya, yang kedua itu kita orang mau bukber bersama ketua DPRD. Baik, jadi selama bulan Ramadan memang aktivitasnya lebih ke sifat sosial juga ya, Sosial, bersama, kemudian berbagi takjil. Selain itu mungkin yang salah satu aktivitas atau program yang memang membantu kinerja DPRD ada mungkin Kak? Untuk program, kami orang lagi mau mencoba untuk menjadikan UMKM di golongan masyarakat. Jadi kita orang ada kayak usaha mandiri untuk kaum milenial. Contohnya memang sudah dikasih sama ketua DPRD suatu program gitu. Tinggal kami yang bergerak, ya kan. Program itu yaitu seperti bakso yang pentol-pentol itu. Nah, itu yang cilok gitu ya. Iya, itu mencoba untuk kita orang bisa gerak gimana caranya diberdayain kaum milenialnya. Memang apakah ke sektor makanan saja atau ada sektor lain yang coba untuk digerakkan? Nanti harapan saya mereka ini kan kader bangsa. Kader bangsa. Mau nggak mau, suka nggak suka, saya ini harus digantikan. Benar sekali. Kalau Nabi Muhammad punya 4 sahabat yang sampai hari ini kita kenal, Soekarno meminta 10 pemuda. Saya karena hanya di Kabupaten Lampung Tengah nggak cukup 10 pemuda, saya butuh 1000 pemuda. Butuh 1000 pemuda saya untuk menggantikan kami biar seleksi nanti terjadi. Nah, pemuda-pemuda yang potensial kan, bukan yang narkoba, yang mabuk-mabuk, ada yang seperti itu. Makanya saya kasih contoh nyata bagaimana produktif. Produktif dan produktif. Bukan yang kerjaannya cuma begadang, siang tidur, minta uang orang tua, bukan yang seperti itu harapan saya. Mereka betul-betul produktif, baik secara intelektual maupun secara kinerja. Lalu sehingga ada syarat khusus, apakah harus datang dari kalangan mahasiswa atau? Iya, nggak boleh lah dibatasi ya. Yang penting mereka mau bergabung, mau sharing, mau berbagi, diskusi dan lain sebagainya. Nanti membuat usaha bersama, kita bimbing, itulah untuk modal pergerakan mereka. Jadi pergerakan ini juga baru dibentuk ya, MCS ini baru? Udah ada sekitar hampir setahun. Hampir setahun. Oh, jadi masih terus berhubungan. Kemudian yang menjadi harapan nih Kak untuk kedepannya MCS akan apa? Mengingat kan baru didirikan ya MCS Iya. ini. Yang pasti, yang utama itu SDM. SDM untuk di Lampung Tengah ini kita tahu sendiri. Karena dari latar belakang Lampung Tengah kan di kabupaten banyak desa-desa yang memang nggak terkontrol gitu, ya kan, kawan-kawan pemuda yang di desa seperti di daerah Padang Ratu sana, daerah Seputi Surabaya, ini kan jauh ruang lingkupnya. Maka MCS ini mencoba memberdayakan sumber daya manusianya. SDM, khususnya para milenial ya di Iya. Kabupaten Lampung Tengah. Iya. Kemudian kalau dari Pak Marsono sendiri untuk harapannya ke depannya Ya, mereka akan menjadi duta. akan menjadi duta. Duta melawan kebodohan dan kemiskinan. Nah, Waduh, itu. luar biasa sekali. Iya, biarin mereka kita jadi duta untuk melawan kebodohan dan kemiskinan. Sehingga rakyat Lampung Tengah lebih cepat sejahtera dengan cara-cara mereka.
Baik Pak, kita kan sudah mengingat kita akan sebentar lagi berbuka nih Pak. Mungkin bisa diberikan closing statement nih Pak untuk mengenai aturan larangan mudik untuk para pemirsa di rumah. Baik, pada saudara-saudara saya yang ada di perantauan seperti saya, untuk tidak melakukan mudik lebaran untuk pulang kampung ya. Saya juga menahan diri, sebetulnya saya juga kepingin betul mudik itu. Bahkan beberapa kali ibu saya dan mertua saya itu nelpon kalau bisa balik lah lebaran ini. Alasan beliau-beliau sudah tua, kalau nanti nggak ketemu lagi lebaran yang akan datang. Tapi saya harus memberikan contoh kepada seluruh masyarakat dengan saya kekeh untuk kepentingan yang lebih besar, untuk kepentingan yang lebih luas. Bukan saya berarti melawan terhadap orang tua saya, tetapi bagaimana saya lebih memberikan jaminan kepada rakyat saya, keluarga saya, teman-teman saya, sahabat saya tidak tertular COVID-19. Jadi dengan sadar saya meminta dengan hormat untuk dimaafkan oleh ibu, baik mertua maupun orang tua kandung saya, untuk memaafkan saya karena untuk kepentingan rakyat yang lebih besar itu lebih diutamakan daripada kepentingan saya pribadi yang hanya karena ibu saya kangen. Dan saya minta kepada teman-teman saya, saudara saya, rakyat saya juga melakukan hal yang sama untuk tidak mudik dulu demi keselamatan kita bersama. Baik, luar biasa sekali. Semoga Kabupaten Lampung Tengah khususnya masyarakat bisa benar-benar disiplin ya. Amin, aturan. amin. Baik Pak Marsono, terima kasih Pak. Sama-sama, saya juga terima kasih. Selamat berbuka puasa ya. Nanti kita buka puasa di sini bareng-bareng, Nyerwit. Anak-anak milenial yang sudah masak. Nah, kalian tak syukur mau ikut berbagi takjil di depan sana sama anak-anak milenial. Ini ya, perlu ikut saya atau tidak, serah aja. Yang penting bagikan aja sana, ya. Oke, baik. Nanti kita akan berbuka bersama ya Pak. Ya. Dan untuk pemirsa, terima kasih Anda telah menyaksikan dialog spesial kita hari ini dari awal hingga akhir. Semoga masyarakat khususnya di Kabupaten Lampung Tengah dan seluruh daerah di Indonesia bisa terus menerapkan disiplin akan dilarangnya aturan mengenai mudik di Indonesia tepatnya. Dan saya Salsa Kina mewakili kru yang bertugas hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang berbagi pasti dapat bahkan lebih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yatim piatu yang lara, yang tiada ayah bunda. Yang tiada ayah bunda itu. Siapapun yang membantu pasti dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mengharap bantuan Allah kalau Marsono mudah-mudahan segera. Yang kami hormati Bapak Oscar, putra dari cintai, segala puji dan syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan menolong hambanya manakala hambanya mau menolong sesamanya. Yakin dan percaya sekali ini Bapak Ta'ala Allah pernah berpesan kepada Rasul Muhammad SAW lewat hadis kutsinya. Hari ini sengaja Bapak sama Om
sekalian, Oscar Effendi mengundang kalian datang ke sini. Sumarsono, mudah-mudahan segera. Yang kami hormati Bapak Oscar, putra dari Kita berkumpul di kediaman kami, ke komunitas ini dalam keadaan sehat, tidak selalu apa-apa. Doa salam dan selalu kita siapapun yang membantu pasti dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mengharap bantuan Allah kalau kita akan menolong hambanya, manakala hambanya mau menolong sesamanya. Yakin dan percaya sekali ini Bapak. Kita berkumpul di kediaman kami, ke komunitas ini dalam keadaan sehat, tidak selalu apa-apa. Doa Cintai, segala puji dan syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. hari ini sengaja Bapak sama Om kalian, Oscar Effendi mengundang kalian datang ke sini. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Allah pernah berpesan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat hadis qudsinya. Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang berbagi pasti dapat bagian lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yatim piatu yang lara, yang tiada ayah bunda. Ya biasa berbagi di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh ampunan, rahmat dan hidayah ini. Kami berdua, saya dengan anak saya, Oscar Effendi, rutinitas biasa ya, biasanya setelah menjelang Ramadan, menjelang Idul Fitri, Muharram, kami biasa berbagi seperti ini. Tapi kemarin seperti sempat tertunda karena pandemi, kami takut kumpulkan orang, tapi karena hari ini juga terpaksa kami kumpulkan, tidak ada maksud apa-apa, di samping kami juga minta doa daripada anak-anak, mudah-mudahan pandemi ini juga segera berakhir. Alhamdulillah kami ada sedikit rezeki dan kami berbagi dengan mereka, mudah-mudahan bisa membantu meringankan beban mereka. Ini kan sebuah kewajiban bagi kami, sebagaimana surat Al-Ma'idah ya, artinya mereka adalah dititipkan uang rezeki mereka kepada kami, dan kami hanya menyampaikan bukan punya kami. Kami hanya bertitipkan rezeki yang bagian mereka sendiri, dan itu hak mereka, kami berikan kepada mereka, tidak ada yang lain. Pak De, ada doa terkhusus kita untuk anak-anak ini, Pak De? Ya, kalau saya biasanya seperti ini meminta kepada mereka bersemangat. Saya mendoakan ke mereka, mereka adalah anak-anak yang luar biasa ya, nggak ada bapak, nggak ada ibu, tapi mereka masih bisa bertahan dengan kebesaran Allah. Karena kami walaupun nggak banyak, kami berbagi dan insya Allah ada bisa meringankan beban mereka. Nggak ada yang lain. Kacil. Oh.
besar. Besar bener ya. Rezeki ya tadi. Oh, slow Bu. Ya. Siapa namanya, Mbak? Ya. Gardu satunya mana? Oh, itu. Hah? Udah mau habis juga? Orang kolek-koleknya ada. Dua. Dua. Oke ya. Iya. Ya, ini buat Bang Nanta aja ya. Nih, tajul nih. Kegiatan kita untuk hari ini nih Pak De. Dan kegiatan kita hari ini adalah bagi takjil bersama MCS Millennial Millennial Creative Society. Harapan saya dengan kita bergerak bersama pemuda bisa memotivasi mereka untuk banyak berkegiatan sosial. Ke depan mungkin upaya selanjutnya seperti apa nih? Besok rencana mau santunan anak yatim di Kebun Edukasi sana. Mudah-mudahan ini semua akan menjadi berkah bagi kita semua. Kenapa kita berkolaborasi dengan MCF nih, Pak? Ini wadah anak-anak milenial di Kabupaten Lampung Tengah untuk berkolaborasi, berkreasi, berbuat nyata. Karena saya harus menyiapkan kader-kader di banyak elemen, baik melalui partai politik, ormas, dan lain sebagainya, untuk calon-calon pemimpin di Lampung Tengah, Lampung, dan Indonesia ini. Ini upaya kaderisasi secara pribadi, Pak ya? Secara pribadi, inilah cara-cara yang saya lakukan untuk pengkaderan calon-calon para pemimpin bangsa. Metal itu. Nomor 3 udah. Metal.